Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila Hermayunia, NIM 1912111647 dari kelas 2C, Prodi S1 Keperawatan Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah saya pelajari, yaitu dasar-dasar konseling bagi pasien HIV atau AIDS dan penderita penyalahgunaan nafza. Konseling merupakan suatu proses membantu seseorang dalam pembelajaran untuk menyelesaikan masalah emosional, interpersonal, dan memutuskan hal tertentu. Tujuannya untuk membantu setiap individu bertanggung jawab atas hidupnya. Konseling HIV atau AIDS merupakan komunikasi dua arah yang dilakukan secara tatap muka antara klien dan konselor. Prinsip dari layanan konseling HIV atau AIDS ini merupakan privasi atau kerahasiaan. Konseling HIV atau AIDS sangat penting bagi orang dengan HIV/AIDS karena dengan adanya konseling ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi orang dengan HIV/AIDS serta juga berguna mempercepat proses penyembuhan bagi pasien tersebut. Sebagai seorang konselor, perawat juga harus mampu menciptakan rasa saling percaya saat berbincang dengan pasien. Selain itu, perawat juga harus mampu menciptakan dan membuat pasien merasa nyaman saat berbincang. Perawat juga harus mampu menjaga rahasia dari pasien tersebut atau privasi pasien. Dapat mengakibatkan terjadinya aborsi, pernikahan dini, dan terjangkitnya penyakit menular seksual serta terjangkit dari penyakit HIV atau AIDS. Di mana indeks pengetahuan bagi remaja tentang kesehatan reproduksi sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan HIV atau AIDS, sehingga sangat dibutuhkan konseling atau layanan konseling untuk mencegah agar tidak terjadinya atau agar tidak terjangkit dari penyakit HIV atau AIDS. Adapun sirkulasi dari hidup HIV yaitu virus yang bebas, kemudian mengikat sel CD4 pada satu dari dua koreseptor dan melebur dengan sel. Virus kemudian menembus sel dan mengosongkan isinya ke dalam sel, serta ssRNA diubah menjadi dsRNA oleh enzim reverse transcription. Kemudian DNA virus yang menyatu dengan DNA sel oleh enzim integrase dan kemudian terjadi pembentukan rantai protein virus. Kemudian virus yang imatur mendorong keluar dan mengambil sel membran. Kemudian virus imatur akan keluar dari sel yang terinfeksi dan terjadilah maturasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi stigma masyarakat terhadap ODA. Yang pertama, HIV atau AIDS merupakan suatu penyakit yang mematikan. Kemudian, HIV atau AIDS merupakan penyakit yang terjadi karena perbuatan melanggar asusila, perbuatan kotor, dan tidak bertanggung jawab. Orang yang hidup dengan HIV/AIDS sengaja melakukan atau menularkan penyakitnya, serta kurangnya pengetahuan yang benar tentang cara penularan dari virus HIV tersebut. Tujuan dari konseling yaitu untuk membantu individu bertanggung jawab atas hidupnya sendiri dan mengembangkan kemampuan dalam mengambil keputusan, serta mengambil keputusan yang bijak, realistik, dan mengubah perilakunya sendiri agar konsekuensi yang didapatkan sesuai dengan yang dikehendaki dan menyediakan informasi yang faktual. Perbedaan dari konseling dengan edukasi kesehatan yaitu konseling bersifat konfidensial. Biasanya proses dari konseling dilakukan secara tatap muka, perorangan ataupun kelompok kecil yang tujuannya membangkitkan emosi kuat pada konselor dan klien, terfokus dan bersifat spesifik pada tujuan. Informasi yang disampaikan berguna untuk mengubah sikap dan perilaku serta mendorong perubahan perilaku pasien yang tertuju pada isu yang berbasis kebutuhan klien.
Sedangkan edukasi kesehatan tak selalu bersifat konfidensial, biasanya dilakukan dengan kelompok besar atau kecil. Tujuannya membangkitkan emosi netral yang terfokus pada hal-hal umum. Informasi yang digunakan untuk mengedukasi dan meningkatkan pengetahuan dari si pasien, serta terpusat pada isi yang berbasis pada kesehatan masyarakat. Tujuan dari layanan konseling dan tes HIV yaitu menyediakan layanan bagi masyarakat yang membutuhkan agar dapat memperoleh dukungan psikologis, informasi, dan pengetahuan mengenai HIV atau AIDS, sehingga terjadinya perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat, terjadinya perubahan perilaku ke arah yang lebih baik dan aman serta bertanggung jawab. Mengetahui status HIV-nya sehingga dapat mengambil keputusan secara bijak dan apa yang harus dilakukan sesuai dengan hasil tes HIV-nya, serta bertujuan untuk mempermudah melakukan atau memecahkan masalah terkait dengan HIV atau AIDS. Adapun prinsip komunikasi konseling bagi penderita HIV/AIDS dan penyalahgunaan nafsa. Yang pertama ada perubahan paradigma. HIV atau AIDS dapat mengenai siapapun tanpa membedakan status sosial, agama, dan latar belakang dari seseorang. HIV atau AIDS dapat mengenai siapa saja, termasuk orang yang tidak berdosa seperti bayi dan anak. Adapun kepatuhan minum obat dan berobat adalah suatu kunci utama bagi pencegahan dan pengendalian dari HIV atau AIDS. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang paripurna dan komprehensif. Adapun keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang perawat sebagai konselor yang pertama yaitu mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif meliputi kontak mata dan memperhatikan klien dalam berbicara, misalnya mengangguk, mendorong untuk dilakukannya terus pembicaraan, memperkecil pengalihan perhatian, dan tidak merusak situasi dalam pembicaraan yang sedang dilakukan, serta tidak mengabaikan klien, menumbuhkan rasa saling percaya saat berbincang dengan klien, dan membuat klien merasa nyaman dan aman saat dilakukannya konseling. Selanjutnya ada mengajukan pertanyaan, yaitu melakukan pengajuan pertanyaan kepada pasien dengan pertanyaan yang cukup jelas dan ringkas, serta menghindari memberikan pertanyaan yang beruntun kepada pasien. Saat melakukan atau mengajukan pertanyaan kepada pasien, beri pasien waktu untuk menjawab dari pertanyaan yang sudah diajukan. Dalam mengajukan pertanyaan, hindari mendesak pasien untuk segera menjawab pertanyaan yang telah diajukan tersebut. Selanjutnya ada hening. Hening merupakan suatu waktu jeda atau waktu bagi pasien untuk berpikir sejenak dan memikirkan apa yang klien ingin sampaikan pada pembicaraan selanjutnya. Yang terakhir ada perilaku nonverbal. Perilaku nonverbal merupakan cara menyampaikan pembicaraan yang lebih penting dari apa yang disampaikan. Perilaku nonverbal dapat meliputi seperti gestur dan ekspresi wajah saat berbincang-bincang dengan klien. Perawat memiliki peran yang sangat penting bagi terapi obat ARV bagi orang dengan HIV/AIDS, di mana pengobatan ARV dilakukan dalam jangka waktu yang cukup panjang dan lama. Bahkan terapi pengobatan ini dilakukan seumur hidup pasien, sehingga pasien sendiri harus mampu mematuhi terapi yang dilakukannya tersebut. Di sini, perawat memiliki peran yang sangat penting. Perawat bisa menjadi support sistem bagi pasien sehingga dapat meningkatkan support aktif dari diri pasien dan lingkungan pasien, sehingga akan menimbulkan energi positif bagi para penderita HIV/AIDS. Sehingga dengan demikian dapat mempercepat proses penyembuhan dari pasien tersebut.
Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.